Halo semuanya, pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan sebuah intisari dari jurnal yang sudah kami dapatkan, yaitu berisi tentang produktivitas tenaga kerja konstruksi pada pekerjaan pasangan lantai keramik dan peletaran dinding. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Angelina Cindy Setiawan, Victor Kurnia Salim, Nicholas Lufian Go, Hilarius Savina Chandra, dan saya sendiri Stefanus Gilbert. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang. Perlu diketahui bahwa kualitas dari sebuah pekerjaan sangat tergantung pada keterampilan dari tenaga kerja, sehingga tenaga kerja sendiri dapat menjadi faktor utama atau indikator untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Selain itu juga, produktivitas dari tenaga kerja pun juga perlu ditinjau sedemikian rupa untuk melihat hasil akhir atau output yang bisa didapatkan dari pekerja tersebut. Nah, jika hasil akhir atau output tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, tentunya terdapat sebuah masalah tersendiri. Maka dari itu, diperlukannya suatu metode kerja dan standar yang efektif dan efisien agar produktivitas kerja dari tenaga kerja dapat diatur dengan optimal dan maksimal. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh tenaga kerja yang bertugas untuk memasang keramik dan peletaran dinding dengan kondisi kerja yang repetitif atau terus-menerus. Kemudian yang kedua, pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan menggunakan metode work sampling, yaitu secara langsung diamati oleh pengamat di tempat para tenaga kerja sedang melakukan aktivitasnya. Penelitian yang digunakan pada jurnal kali ini. Sebelumnya, tempat dilakukannya penelitian pada jurnal kali ini adalah di Gedung Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi di Manado. Kemudian, sesuai dengan judul dari jurnal kali ini, yaitu Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi pada Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik dan Peletaran Dinding. Maka hal yang diteliti pada jurnal kali ini adalah pada pelaksanaan pemasangan keramik dan peletaran dinding. Kemudian metode yang digunakan adalah work sampling, karena tujuan dari metode work sampling adalah untuk mengetahui alokasi pemanfaatan waktu dari sekelompok pekerja selama waktu kerjanya, yang nantinya akan diketahui seberapa besar persentase dari setiap elemen kegiatan yang mereka lakukan selama waktu kerjanya, yang nantinya akan dihitung mengenai waktu bakunya. Kemudian, tingkat ketelitian pada jurnal kali ini atau pada penelitian kali ini adalah sebesar 5%, dan tingkat kepercayaan pada jurnal kali ini adalah sebesar 95%, yang nantinya akan dibutuhkan pada uji kecukupan di hasil pengolahan data yang akan dijelaskan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data ini akan terdiri dari uji keseragaman data, uji kecukupan data, dan perhitungan waktu baku. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai uji keseragaman data dari pemasangan keramik lantai. Uji keseragaman data ini diperlukan untuk mendeteksi adanya ketidakseragaman data, dan data ini dianggap seragam jika berada di antara batas kontrol, yaitu batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah. Dan dapat dilihat pada slide juga bahwa setiap tukang dan pekerja memiliki produktivitas yang berbeda, namun memiliki jumlah rata-rata sampel yang sama, yaitu 70. Dan dengan produktivitas dan sampel itu dapat kita cari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Dapat terlihat juga bahwa setiap produktivitas berada pada range batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah, yang mengartikan bahwa data tersebut sudah seragam. Setelah melakukan uji keseragaman data, maka selanjutnya akan dilakukan uji kecukupan data, yaitu untuk mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup atau tidak dari jurnal tersebut. Dapat dilihat bahwa terdapat 6 hari pengamatan, 8 pekerja, dan untuk sehari memiliki 70 data untuk setiap pekerja. Dan pada jurnal tersebut akan memiliki 3.360 data. Setelah memiliki data-data tersebut, maka akan dilanjutkan dengan melakukan uji kecukupan data. Dapat terlihat bahwa setiap pekerja dan tukang memiliki 420 data, yaitu yang didapat dengan 6 hari pengamatan dan 70 data per harinya untuk setiap pekerja. Dan pada uji kecukupan tersebut digunakan confidence interval sebesar 95% dan error sebesar 5%, sehingga didapatkan 1600 baru dikali 1 minus P per P, dan didapatkan
kecukupan data sebesar 200-an, dan dengan data yang dimiliki ada 420, maka dapat kita simpulkan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat kecukupan data. Selanjutnya akan dibahas mengenai uji kecukupan data pada data pekerjaan pelestarian dinding dengan yang sama, yaitu 6 hari pengamatan, namun untuk ini ada 6 pekerja dan 70 data per hari, dan didapatkan bahwa jumlah totalnya ada 2.520 data. Dengan menggunakan konsep yang sama pada uji kecukupan sebelumnya, didapatkan bahwa setiap tukang dan pekerja memiliki 420 data masing-masing, dan juga dengan uji kecukupan tersebut menggunakan confidence interval 95% dan error 5%, sehingga didapatkan 1.600 dan didapatkan kecukupan data masing-masing. Setelah melihat tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat kecukupan data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan waktu baku pada pekerjaan anti keramik, di mana waktu baku tersebut pertama kali didapatkan dengan mencari waktu siklus lalu waktu normal, di mana waktu siklus itu sendiri adalah waktu untuk membuat satu produk selama proses pengamatan, di mana waktu siklus itu didapatkan dari jumlah pengamatan atau waktu pengamatannya dibagi dengan total data selama pengamatan tersebut. Jadi didapatkan waktu siklus. Untuk waktu normal didapatkan dengan waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian, di mana faktor penyesuaian yang kita pakai pada jurnal ini yaitu adalah faktor penyesuaian Westinghouse, karena yang kita lihat hanya pekerjanya tanpa memikirkan faktor lain seperti faktor lingkungan. Jadi yang digunakan adalah faktor Westinghouse, di mana didapatkan penyesuaiannya itu sebesar 1,19, di mana waktu normalnya yaitu waktu siklus yaitu 3,967 dikali 1,19, di mana didapatkan 4,721. Untuk waktu baku sendiri adalah waktu yang dibutuhkan operator untuk melakukan pekerjaannya, ditambah dengan faktor-faktor kelonggarannya, di mana faktor kelonggaran terdiri dari 3, yaitu ada faktor kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah, dan yang terakhir ada hambatan tak terhindarkan, di mana total dari kelonggaran tersebut adalah 0,19. Jadi waktu normal tersebut dikali dengan total kelonggaran didapatkan waktu baku yaitu sebesar 5,474. Untuk perhitungan waktu baku yang kedua yaitu perhitungan waktu baku untuk pekerjaan pelestarian dinding, di mana untuk hasil akhirnya waktu bakunya didapatkan sebesar 5,006. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil metode penelitian menggunakan metode walk sampling, khususnya pada pekerjaan lantai keramik dan juga pelestarian dinding pada proyek pembangunan gedung pendidikan Fakultas Kedokteran. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan yang didapatkan, khususnya terhadap waktu baku yang ada, untuk menyelesaikan 1 meter kuadrat pasangan lantai keramik adalah 7,339 menit. Sedangkan waktu baku untuk pekerjaan pelestarian dinding untuk menyelesaikan 1 meter kuadrat adalah 5,044 menit. Selain itu juga ada alokasi pemanfaatan waktu oleh tenaga kerja, yaitu pada kegiatan penyusunan pasangan lantai keramik adalah 114,29%, sedangkan alokasi pemanfaatan waktu oleh tenaga kerja waktu pada kegiatan pekerjaan pelestarian dinding adalah 88,38%. Selain itu juga untuk mendapatkan produktivitas tenaga kerja yang lebih efisien dan optimal, diperlukan beberapa hal. Yang pertama, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja yang bekerja sehingga pekerja dapat lebih produktif lagi, khususnya dalam memasang pasangan lantai keramik dan juga pelestarian dinding. Kemudian, meningkatkan disiplin waktu atau volume tenaga kerja terhadap beberapa meter per jam yang didapatkan selama bekerja. Dan juga masih tetap diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pekerjaan yang sama, namun dengan jumlah tenaga yang lebih banyak untuk setiap jenis pekerjaannya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan waktunya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.